punya utang di 19 aplikasi dengan hutang lah misalnya 280 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran kerja pada hari ini. Apapun yang terjadi pada kita, bismillah kita bisa lewatin semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata masih banyak yang salah untuk galbay. Sebenarnya galbay yang benar itu seperti apa untuk pinjol-pinjol saat ini. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya kisah seorang teman saya yang kemarin baru aja curhat. Dia mau melakukan pinjaman di salah satu bank. Ternyata pada saat dia melakukan pinjaman, pada saat dicek slip OJK-nya banyak sekali pinjol-pinjol yang nyangkut di slipnya dan itu tidak pernah dia lakukan. Tetapi gongnya di sini pinjamannya cair. Nah, apa yang dilakukan? Dan ini bisa jadikan pelajaran buat kalian. Nah, ada seorang teman yang coba mengirimkan slip kepada saya mengatakan bahwa dia dapati slip ini ada pinjaman yang sama sekali dia tidak pernah pinjam. Hal ini karena dia mau melakukan pinjaman di salah satu bank dan pada saat dicek slip OJK ternyata ada pinjaman yang bukan miliknya. Nah, akhirnya saya coba dia untuk kirimkan slip ini kepada pinjam duit, yang mana aplikasi pinjam duit inilah yang mencatat hutangnya di slip OJK untuk segera meminta penghapusan data di slip OJK karena dia tidak pernah meminjam. Di samping itu juga saya menyarankan untuk konfirmasi ke CS Bank ya, sampaikan bahwa saat ini mereka sedang konfirmasi ke pinjolnya untuk penghapusan data di slip OJK karena tidak merasa pernah pinjam. Dan sekarang ini sedang dalam pengurusan ke perbankan. Dan tidak berapa lama setelah suaminya ini coba untuk meninggalkan bank, akhirnya pinjaman mereka cair. Nah, begitulah alurnya teman-teman ya. Jika kalian suami istri tidak merasa melakukan pinjaman di perbankan ataupun tidak merasa pinjam dimanapun lah, di pinjol, Traveloka atau apapun jenisnya ya, kalau kalian memang benar-benar tidak merasa punya pinjaman tersebut, screenshot hasil slip OJK-nya, kemudian email kepada pinjolnya atau payletternya atau apapun lembaga keuangan yang mencatat nama kalian di slip OJK. Kemudian sampaikan sama pihak perbankannya dengan keyakinan penuh, kalaupun saya mau membayarkannya, di mana, bagaimana cara saya untuk membayarkannya, aplikasinya saja saya tidak punya. Nah, dengan keyakinan seperti itu kemungkinan akan menjadi penilaian lebih dari perbankannya sehingga pinjaman kalian bisa cair. Dan memang pihak perbankannya meminta untuk segera konfirmasi ke pinjolnya agar menghapus data kalian di slip OJK, karena kalau kalian semakin membiarkan data tersebut ada di slip OJK kalian, otomatis kalian menyetujui bahwa hutang itu adalah milik kalian. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian ngecek di slip OJK ternyata itu bukan punya kalian, ingat yang kalian lakukan adalah cari nomor CS-nya, kemudian kalian email, kemudian kalian langsung sampaikan kepada pihak banknya, sampaikan saya tidak pernah punya hutang di sini. Sekalipun mau saya bayarkan hutang ini untuk menyelesaikan slip saya mau bayar kemana? Data saya tidak tahu, saya tidak pernah mengajukan, menggunakan pinjol pun saya tidak pernah. Nah, sampaikan dengan penuh ya keyakinan. Dengan begitu bank punya penilaian terhadap diri kalian sendiri. Buat teman-teman semuanya sebagai pelajaran, seandainya kalian melakukan pinjaman, siapapun kalian dan bagaimanapun profesi kalian, seandainya ada suami istri mau melakukan pinjaman, wajib cek slip OJK dulu. Jika salah satu kalian menggunakan pinjol, cek dulu slip OJK kalian, pinjol-pinjol mana yang masuk ke dalam slip OJK. Kalau ternyata tidak ada, tetap kerjasama dengan marketing. Karena apa? Sekalipun data kalian tidak masuk ke dalam slip OJK, pasti akan ada riwayat yang muncul di perbankan. Kuncinya adalah kerjasama dulu dengan marketingnya, siapapun itu. Ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman membagikan informasi bahwa dia baru saja didatangin oleh Shopee dan ini sudah berkali-kali didatangin. Akhirnya saya coba tanya lokasinya di mana. Ternyata dia jawab lokasinya di Jakarta. Nah, seperti ini informasinya. Dia bilang, "Kak Desi, aku baru didatangin FC Shopee." Nah, kemudian saya tidak membalas. Terus dia menjawab lagi, "Kak, aku kemarin datangin Shopee Paylater kemarin, aku shock, baru jalan 3 bulan galbay sampai sekarang masih stres." Nah, akhirnya saya coba
coba tanya, "Kakak lokasinya di mana?" Dan akhirnya dia jawab, "Saya di Jakarta, Kak." Nah, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, baik SP Letter S pinjam, saat ini untuk wilayah Jakarta DC sudah mulai agak banyak. Bukan banyak Mbak, tapi mulai agak banyak. Dan dia retensinya datang sudah ada yang datangnya sampai 2 kali sampai 3 kali. Jadi jangan kaget. Untuk daerah lain selain dari Jakarta, insya Allah masih aman. Ya, kemungkinan ini Jabodetabek deh yang ada di isi lapangannya. Baik itu di Jawa Tengah atau sampai Jawa Timur sekalian, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi insya Allah masih aman karena DC-nya masih di seputaran Jakarta saja. Buat yang sudah didatangi DC, saya harap tenang. Karena kalau kalian kelihatan ketakutan dan kebingungan, itu adalah poin DC untuk terus menjadikan kalian target dan akan membuat kalian terus diintimidasi. Ingat ya, DC yang datang ke rumah kalian itu berbeda dengan DC yang suka mengancam kalian. Bisa jadi DC yang datang itu adalah pihak ketiga. Jadi kuncinya jangan pernah janji bayar ataupun nego dengan DC sekalipun. Gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya mau menjawab pertanyaan seorang teman saya mengatakan, "Mbak, tolong ya ajarin bagaimana sih cara yang galbay, karena saya yakin di luar orang sana itu banyak yang ikut-ikutan galbay aja nih, tapi dia nggak tahu galbay yang benar-benar galbay itu yang seperti apa." Kalau seandainya seperti saya saat ini punya hutang 280 juta dengan 19 aplikasi, itu apa yang harus saya lakukan? Kalau mungkin kita galbay di 1-2 aplikasi, pasti kita akan berpikir yang mana dulu lah yang bisa saya bayarin. Kalau dua-duanya nggak bisa saya bayarin, ya udahlah saya bayarin aja dulu. Tapi kalau udah lebih dari 10 aplikasi, ini kan bikin stres. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, kita baca sama-sama ya. Teh, kalau boleh request bikin konten edukasi soal galbay yang benar dong. Misal punya hutang di 19 aplikasi dengan hutang lah misalnya 280 juta, namun tagihan per bulan dari 19 aplikasi itu 30 juta dalam 1 bulan. Tapi dalam 1 bulan itu kan berbeda-beda tanggalnya dan nggak mungkin dibayarin semua. Nah, yang jadi pertanyaan untuk galbay yang benar gimana? Apakah dengan harus membayar yang terkecil dulu atau yang terbesar? Misalnya yang besar itu tagihan 5 juta, yang terkecil itu adalah 1 juta. Jadi jika saya bayar yang terbesar dulu, otomatis saya akan meninggalkan 18 aplikasi dengan risiko dan bunga yang besar juga untuk galbay yang kecil-kecil ini. Dan sebenarnya ini adalah real cerita saya, dan saya yakin banyak orang di sana yang berniat untuk bayar tapi nggak tahu caranya, apalagi dengan 19 aplikasi dengan jumlah 280 juta. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya yakin semua orang pasti akan mengalami hal yang sama ya, dari awalnya ketakutan, gaya lubang tutup lubang, berharap bisa menutupin ini itu, ujung-ujungnya tidak bisa, akhirnya gali lagi sampai dihitung akhirnya hutangnya mencapai ratusan juta. Nah, yang pertama kali kalian lakukan adalah list dulu semua hutang kalian. Yang kedua, pilah dulu mana hutang-hutang yang ilegal. Yang ilegal langsung sisihkan, coret semuanya. Pasti akan tersisa berapa? Paling 12 ataupun tinggal 10 lagi ya. Setelah itu yang 10 ini yang harus kalian lakukan adalah pertama, cari dulu mana nilai yang terkecil. Ya, kenapa saya bilang yang terkecil? Kenapa nggak yang terbesar, Mbak? Kalau yang besar tuh nanti bunganya pasti akan tambah banyak, Mbak, kalau dibiarin. Tenang dulu. Kenapa saya bilang yang terkecil? Kalau seandainya dari 12 tersisa aplikasi tadi tuh ada nilai yang terkecil itu 4 aplikasi. Kalian selesaikan. Tutup langsung aplikasinya. Dari 12 tadi berkurang 4, sisa berapa? 8 kan? Berkurang sedikit pikiran kalian. Setelah itu fokuskan mana yang keluar konder ataupun mengganggu pekerjaan kalian. Contoh, mungkin dia nelfon ke kantor, mengganggu keluarga, ataupun nelfon sampai ke bos. Itu dulu. Selesaikan dulu satu-satu. Lanjut lagi. Untuk yang besar mungkin tersisa 3 atau 5, yang kalian fokuskan adalah nilai pokoknya saja. Karena kalau pinjol dengan nilai yang besar, itu pasti perusahaan tahu kalian tidak akan mampu untuk membayar. Tetapi perusahaan itu akan menerima ketika kalian mau membayar pokoknya saja. Nah, teman saya juga menjawab mengatakan bahwa, nah ini Mbak, ada pundi kan total 53 juta. Kemarin saya hiring lagi, pokoknya jadi 33. Jadi ketika galbay 1 tahun dengan asumsi denda plus bunga jadinya 1 jutaan. Nah, ketika nego ke ada pundi ternyata dikasih bayar pokoknya aja. Apakah nanti di aplikasinya berubah dengan tagihan 33 juta atau 100 juta? Kebetulan teman saya
saya ini coba tanya lagi, karena ada hutang paling besar tuh dia ada pundi, dan dia nego untuk bayar pokoknya saja. Akhirnya berhasil, dari total 100 juta pokok 53 juta dia coba hiring lagi dan dapatlah nilai 33 juta. Akhirnya saya kasih saran untuk tetap bayar di aplikasi dan minta pinjolnya ubah nilainya menjadi 33 juta. Screenshot semua percakapan kalian dengan siapa, dan jangan lupa ketika kalian berhasil untuk membayarkannya, simpan bukti bayarnya lalu minta surat pelunasan sebagai bukti sewaktu-waktu pinjolnya beralih ataupun coba mengelak dari pembayaran kalian, kalian punya tersimpan bukti yang mana ini bisa dilaporkan kepada OJK. Itu caranya teman-teman ya, dan ini sudah saya praktekkan ke beberapa teman-teman dan banyak yang sudah berhasil. Bahkan banyak teman-teman saya yang sudah terbebas dari pinjol, dan saya minta kepada mereka jangan pernah dekati pinjol lagi. Ini anggap saja sudah menjadi pelajaran kalian. Dan ingat teman-teman semuanya, kalau sudah yang namanya pinjol ilegal, ya apapun itu ancamannya jangan pernah takut. Mau itu ngancam keluarga kalian, bawa sanak saudara kalian, bawa orang tua kalian, jangan dibaca. Intinya ketika kalian galbay, fokus sama hutang kalian, diri kalian, dan pinjol. Fokus kalian untuk menghilangkan satu persatu. Gitu cara galbay yang benar teman-teman ya. Tetapi kalau dalam kondisi kalian, Mbak, saya mau galbay selamanya, apapun yang Mbak omongkan itu tidak akan pernah masuk karena saya nggak punya uang, Mbak. Saya ini tidak bekerja, keluarga saya hancur-hancuran, rumah tangga saya sudah hancur, saya sudah tidak tahu lagi. Jawaban dari saya, lanjutkan dengan keputusan kalian. Lanjutkan galbay pada hari ini, jangan pikirkan apapun, yang penting perut kalian kenyang, keluarga kalian aman, anak-anak kalian sekolah. Itu saja dulu. Karena apa? Ketika pikiran kita tenang, ketika perasaan kita tambah nyaman, di situ kita akan menemukan jalan keluar pelan-pelan dari masalah kita. Kalau kita memaksakan dengan pikiran ruwet tapi mau menyelesaikan semua masalahnya, yakin masalah baru itu akan muncul. Gitu teman-teman ya. Jadi fokus pada diri kalian, fokus pada kehidupan kalian dulu. Kalau saat ini saya harus galbay saja, dan bukan kalian orang satu-satunya yang galbay di dunia ini. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga ini menjadi mood booster, membuat kalian lebih percaya diri lagi, membuat semangat kalian lebih kuat lagi ketika kalian mengambil keputusan untuk galbay, dan semangat bahwa kalian lebih baik dari hari ke hari. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.